Ada banyak sekali pemain muda berbakat yang kita temukan di dunia game virtual. Freddy Adu, Sirno Samba, Rafael Sobis, sampai tentunya Anthony van den Borg. Nama terakhir tentu menjadi salah satu yang paling diingat oleh pecandu game Football Manager. Sekitar tahun 2005, Van den Borg benar-benar menjadi andalan dan digadang-gadang bakal menjadi bintang besar. Namun sayangnya, segala mimpi yang telah disiapkan perlahan lenyap. Dia layu sebelum berkembang. Bakatnya menguap karena tingkah lakunya sendiri. Saat itu, melalui sebuah ucapan kasar, nasib Van den Borg benar-benar dipertaruhkan. Dia dikeluarkan begitu saja dari skuad utama hingga membuat namanya tak lagi mendapat sorotan di atas lapangan. Lebih dari itu, dia kesulitan mencari jalan keluar dari kesengsaraan. Roda karirnya cenderung berada di bawah. Bahkan meski telah diberi kesempatan, tetap saja dia tak benar-benar bisa memanfaatkannya untuk kembali temukan performa gemilang. Anthony van den Borg masuk ke dalam Wonderkid Football Manager. Dia memiliki prospek yang sangat cerah. Salah satu kemampuan yang membuat nama Anthony van den Borg jadi primadona adalah keahliannya dalam bermain di berbagai posisi. Sebagaimana diketahui, dia bisa bermain sebagai bek kanan, sayap kanan, dan tentunya gelandang serang. Meski tak jarang diremehkan karena kemampuan Van den Borg dianggap hanya sebatas di game virtual saja, nyatanya pria kelahiran 24 Oktober 1987 ini memang punya skill mumpuni. Baru berusia belasan tahun, nama Van den Borg sudah banyak diperbincangkan di negara tempat tinggalnya, yaitu Belgia. Para pengamat sepak bola di sana mengatakan kalau Van den Borg akan segera membangkitkan persepakbolaan Belgia. Bahkan mantan striker Belgia, Paul van Hinst, memuji bakat Van den Borg sebagai yang terbaik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada Maret 2004 saat itu, Van den Borg sudah diberi kesempatan tampil di tim utama Anderlecht. Padahal usianya belum genap 17 tahun saat itu. Bermain sebagai gelandang serang, ia sering diandalkan oleh pelatih tim utama. Bahkan tidak hanya di kompetisi domestik, nama Van den Borg yang masih tergolong muda sudah mencicipi ketatnya persaingan di kompetisi Liga Champions Eropa. Wajar bila kemudian timnas Belgia turut memanfaatkan bakatnya di tahun yang sama. Bermain dengan mengandalkan kecepatan dan kelincahan dalam mencari tempat, Van den Borg seringkali merepotkan lini pertahanan lawan. Di usia yang belum genap 20 tahun ketika itu, dia benar-benar disiapkan menjadi andalan di masa depan. Namun sayangnya, ketenaran yang didapatkan di usia muda malah menjadi bumerang baginya. Van den Borg seperti merasa dibutuhkan dan dicintai banyak orang, hingga membuat sosoknya tak senang ketika mendapat kritikan. Dari situ, performanya jadi tak seimbang. Dia sering dicadangkan dan bahkan terlibat masalah dengan pelatih. Sekitar tahun 2005, Van den Borg dimasukkan ke dalam skuad Anderlecht yang akan berlaga melawan Zulte Waregem. Tak disangka, pada pertandingan tersebut, dia tampil dengan gaya rambut nyeleneh. Melihat sosok Van den Borg dengan gaya rambut yang tidak semestinya, pelatih Anderlecht saat itu, Frankie Versauteren, geram. Sebelumnya, sang pelatih sudah memberitahu para pemain untuk fokus pada penampilan di atas lapangan, bukan penampilan fisik yang cenderung akan mengganggu permainan. Saat laga belum berakhir, sang pelatih menarik keluar Van den Borg. Selain karena penampilan Van den Borg yang berada di bawah standar, gaya rambutnya juga sangat mengganggu pemandangan Frankie Versauteren. Seusai laga, Frankie Versauteren bahkan tak lupa untuk mengkritik gaya rambut Van den Borg saat melakoni wawancara. Tak dinyana, kritikan tersebut sama sekali tidak bisa diterima oleh Van den Borg. Sang pemain merasa marah dan merasa bahwa pelatihnya itu tak seharusnya mengurusi gaya rambut pemain. Kritikan pelatih terhadap potongan rambutku benar-benar mengganggu. Aku tidak menyukai itu. Melalui perkataan yang menunjukkan keangkuhannya sebagai pemain, lantas menjadi bulan-bulanan media. Di saat performanya juga cenderung menurun, nama Van den Borg kian tenggelam akibat sikap yang tak dapat diterima pelatihnya tersebut. Belum juga sempat mengembalikan performa terbaiknya, Van den Borg sudah kembali membuat ulah saat mengkritik kebijakan klub yang mendatangkan psikolog buat para pemain.
Saat diwawancara dan dimintai komentar tentang kebijakan klub tersebut, Van den Boer mengeluarkan kata-kata pedas yang lagi-lagi menjadi bahan segar untuk media. Klub seharusnya membuangnya ke laut. Dia sama sekali tidak berguna, ucap Van den Boer. Komentar tersebut kemudian dimuat keesokan harinya dan menjadi tajuk utama di beberapa surat kabar Belgia. Melihat hal itu, pelatih Anderlecht pun kesal, yang akhirnya membuat perjalanan karir Van den Boer mudah tersendat. Kesempatan bermainnya mulai dibatasi pelatih dan bahkan di sisa 11 pertandingan musim 2006-2007, nama Van den Boer sama sekali tidak dimasukkan ke dalam daftar pemain yang disiapkan. Mengakhiri musim dengan kontroversi, Van den Boer kemudian dilepas Anderlecht pada musim panas 2007. Saat itu, sejatinya terdapat banyak klub yang menginginkannya, termasuk Ajax Amsterdam hingga Arsenal. Akan tetapi, entah mengapa dia justru memilih berlabuh di Fiorentina. Pada akhirnya, itu menjadi keputusan yang salah buat Van den Boer. Ia hanya menjalani 11 pertandingan bersama La Viola. Konon, penurunan performa Van den Boer juga dipengaruhi oleh kematian ibunya setelah mengalami sakit keras. Saat itu dikabarkan bahwa Van den Boer merasa sangat terpukul, sebab ibunya menjadi sosok yang begitu dekat dengannya. Setelah hanya bertahan selama semusim di Fiorentina, Van den Boer melanjutkan karir ke Genoa dan Portsmouth. Namun dia selalu gagal mengembalikan performa terbaiknya. Akhirnya dia kembali ke Belgia dengan bergabung bersama KRC Genk, sebelum akhirnya Anderlecht memulangkannya pada tahun 2012. Ajaib, Van den Boer bermain apik pada musim 2013-2014 dan dimasukkan ke dalam skuad Belgia yang berlaga di ajang Piala Dunia 2014. Satu pertandingan melawan Korea Selatan pada fase grup dilakoninya, namun ia terpaksa menepi karena cedera dan absen di pertandingan 16 besar dan perempat final. Setelah tampil di Piala Dunia, Van den Boer kembali dihadapkan pada situasi minimnya menit bermain di Anderlecht. Cedera yang dialaminya saat tampil di Piala Dunia memang menjadi salah satu faktor yang membuat penampilannya kembali menurun. Saat semua kembali berjalan buruk, Van den Boer dijual ke Montpellier. Namun itu pun tak banyak membantu untuk menunjang karirnya. Van den Boer yang kesal dengan perjalanan karirnya itu pun putuskan pensiun dini dari dunia sepak bola saat usianya masih 29 tahun. Namun setelah karirnya sempat berakhir, dia kembali ke lapangan dan bergabung dengan tim asal tanah kelahirannya, yaitu Kongo TP Mazembe. Saat hal itu tetap tidak membantu, Van den Boer dipulangkan ke tim lapis 2 Anderlecht, hingga ia benar-benar putuskan berhenti bermain pada tahun 2021 atau saat usianya menginjak 34 tahun.